وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الظلمات خمس والسروج لها خمس حب الدنيا ظلمة والسراج له التقوى والذنب ظلمة والسراج له التوبة والقبر ظلمة والسراج لها لا إله إلا الله محمد رسول الله والآخرة ظلمة والسراج لها العمل الصالح والصراط ظلمة والسراج له اليقين. Berkata beliau Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kegelapan itu ada pada 5 hal. Akan tetapi pelita cahaya ada pada 5 perkara. Apabila kita ada pada di kegelapan tersebut, maka kita harus memiliki cahaya dan pelitanya. Yang pertama, hubbud dunya. Cinta kepada dunia itu menyebabkan kegelapan. Dan lampunya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang gak cinta kepada dunia. Akan tetapi, kalau kita biarkan kecintaan tersebut akan menjadi kegelapan. Dan apabila kita barengi dengan takwa kepada Allah, kegelapan itu akan sirna dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa artinya itu menjaga. Takwa artinya imtithal awamirillah wajtinab nawahi. Mematuhi semua perintah Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita bertakwa kepada Allah, insya Allah akan hilang dari hati kita hubbud dunia. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Pangkal dari semua kemaksiatan, semua kesalahan, semua dosa ada pada hubbud dunia. Ulama mengatakan ada 2, hubbud dunia wa hubbur riyasah. Cinta kepada dunia dan cinta kepada jabatan, cinta kepada kedudukan, posisi di sisi manusia, ini menyebabkan orang terjerumus dalam kenistaan. Tapi sebagian lagi mengatakan enggak pakai hubbur riyasah, hubbud dunia. Karena yang namanya riyasah, jabatan itu masuk dalam umur atau perkara dunia. Makanya cukup 1. Rasulullah mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Semua penyakit hati itu sumbernya ada pada hubbud dunya. Sombong karena ingin jabatan. Makanya hubbud dunya. Orang yang riak karena mau dipandang orang, pengen kedudukan, hubbud dunya. Zalim karena ingin meraup harta sebanyak-banyaknya, hubbud dunia. Riba, hubbud dunia. Iri dengan orang yang lain. Itu karena apa? Karena hubbud dunia. Pelit karena takut uangnya habis untuk kebaikan, hubbud dunia. Jadi semua itu penyakit sumbernya ada pada cinta dunia. Terus obatnya ini gimana? Takwa kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Nabi SAW beliau mengatakan, yang aku perintahkan jalani, yang aku larang wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang tinggalkan. Ya sudah, itu takwa. Dan takwa itu bukan di baju. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, sambil pegang tangannya di dadanya. Letaknya takwa itu di hati. Letaknya cinta dunia juga di hati. Kita nggak tahu ini orang cinta dunia atau tidak, kecuali kita sudah melihat hatinya. Kita nggak bisa lihat hati, yang bisa tahu Allah. Hanya kadang-kadang ada tandanya. Takwa juga seperti itu, letaknya di sini. Kadang-kadang ada tandanya,
masjid 5 waktu, sering baca zikir, hadir majelis-majelis yang baik, itu adalah tanda orang yang bertakwa. Tapi hakikat takut sama Allah, hahuna. Di sini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqwa ilahil alamin fa innaha 'izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghina daraini fastamsik biha tanal ma tashtahihi wa tad'i. Dan dengan takwa kau akan menggapai semua kemuliaan. Takwa kepada Allah ilahil alamin fa innaha 'izzun. Kemuliaan hakiki itu ada pada takwa kepada Allah. Wa hirzun, mau merasakan aman hidup di dunia dan hidup di akhirat dengan takwa kepada Allah. Fiha ghinad darain, cukup kita nggak punya apa-apa, punya takwa kepada Allah. Ghinad darain, kita kaya dunia, kaya akhirat. Wa man dayya'a taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil 'uqba fununan nadamati. Dan barang siapa yang hidup di dunia sibuk cari jabatan, sibuk cari harta, lupa bertakwa kepada Allah, menyampingkan takwa kepada Allah, niscaya kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, taghashathu fil 'uqba fununan nadamati. Nantinya akan dirundung banyak penyesalan. Maka itu bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya akan terkikis cinta dunia dalam hati. Yang kedua, adzam. Adzam itu dosa. Zulmatun, dosa itu menyebabkan hati gelap. Dosa itu kegelapan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, idza adnaba dzambun, idza adnaba 'abdun dzamban. Kalau apabila seorang hamba itu melakukan dosa, nakata fi qalbihi nuqtatas sauda, akan tertitik dalam hatinya titik hitam. Nah, kalau itu titik hitam semakin banyak, akan semakin gelap hati orang tersebut. Kemudian wasirajulahu at-taubah, dan tidak ada yang bisa menghilangkan kegelapan dosa kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubah yal inabah, kembali kepada Allah. Apa itu taubat? Taubat itu nadam, nyesel, ighla, meninggalkan dosa tersebut, wal azam an la ya'ud, dan janji enggak mau kembali lagi dalam kemaksiatan tersebut. Itu namanya taubah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Allah, bertaubatlah kau kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Dan Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, at-taibu minadzam kama la dzambalah. Orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak melakukan kemaksiatan atau berbuat dosa. Maka itu kita sering-sering bertaubat. Karena kita ini manusia, Banu Adam khata'un. Nah, anak Adam ini nggak ada yang suci, nggak ada yang bersih. Ya, siapapun berbuat dosa. Mau yang alimnya, yang jahilnya, yang solehnya, yang fasiknya, yang abidnya, yang semuanya bisa dosa. Nggak ada orang yang lepas dari dosa. Wong namanya aja juga insan, mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Akan tetapi disebut di sini Banu Adam khata'un. Khata' ini sighah mubalaghah. Mestinya khati' itu cukup. Cuman disebut khata' di sini karena saking seringnya salah. Ini sighah mubalaghah. Bersalah itu khati'. Cuma kalau sering salah khata'. Ya. Khata'un, paling seringnya salah itu Bani Adam. Tapi yang sering salah itu, di antara yang paling sering berbuat salah itu wa khairu khata'in at-tawwabun, yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah cinta kepada hambanya yang tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang dengan hambanya yang bertaubat dan yang mensucikan hatinya. Maka hati-hati. Dosa itu bikin orang dalam hidupnya kegelapan. Gelap hidup mereka. Dan kalau enggak ditutup, kalau enggak disinari dengan yang namanya taubah, dia akan menjalani kehidupannya dengan kegelapan. Yang ketiga, al-qabr zulmatun. Kuburan ini gelap. Kita semua nggak ada yang nggak lepas dari kuburan. Kita semuanya gelap. Nggak ada orang hidup ini nggak dikubur ataupun nggak mengalami yang namanya alam kubur. Alam kubur itu alam, bukan kuburan. Jadi ente jangan
Jangan berpikir kuburan itu seperti kotaan yang nanti di kuburan ditutup, itu bukan. Alam kubur itu alam yang lain. Setiap rohnya manusia itu masuk di alam kubur. Nah, alam kubur itu bukan kotak seperti yang kita pahami. Di kuburan dulu sepi, nggak ada orang kuburan. Boleh memahami seperti itu, tapi hakikatnya bukan begitu. Terus bagaimana kalau orang yang mati di laut? Berarti nggak ada kuburnya itu. Kan ada orang yang matinya di laut, atau ada orang yang di mumi. Di mumi terus dikasih apa? Kasih lampu tiap hari dilihat orang kayak Fir'aun. Itu Fir'aun enak itu, cahayanya terang benderang. Ya, kemudian kuburannya lebar karena ditaruh di museum. Ya, jadi kalau ente berdoa, ya Allah berikan aku di kuburan cahaya yang terang benderang, kuburanku lapang, ya kayak Fir'aun itu. Bukan seperti itu. Itu Fir'aun itu di Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran diazab oleh Allah di alam kubur ila yauma yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Mana azabnya? Lalu nggak ada muminya ada di museum kok diazab. Tidak ada malaikat yang azab, yang ada tiap hari orang lihat. Nah, bukan itu alam kubur. Maka alam kubur ini gelap gulita. Dan ingat, kegelapan itu tidak akan pernah bisa menjadi terang benderang kecuali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah husnul khatimah. Orang yang meninggal membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kuburannya akan terang. Tapi kalau orang sudah meninggal dunia tanpa membawa kalimat tauhid, niscaya hidupnya dalam kuburan menjadi kehidupan yang gelap gulita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka itu kalimat ini harus sering untuk kita bawa. Jaddidu imanakum wa aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbarui selalu imanmu dengan apa? Perbanyak la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdal ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Paling afdalnya yang aku katakan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ini harus diperbanyak. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat zikir ini perbanyak. Dikit-dikit la ilaha illallah, dikit-dikit la ilaha illallah. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Manusia itu meninggal tergantung paling banyaknya amalan yang dia lakukan di muka bumi ini. Ya. Kalau kita itu di dunia banyak zikir la ilaha illallah, insyaallah kita mati membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbanyak ini zikir, perbarui imanmu, insyaallah kuburanmu akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagian daripada la ilaha illallah itu kadang kita hadiahkan untuk orang yang meninggal. Makanya kalau kita itu tahlilan, namanya aja tahlil, la ilaha illallah. Kenapa? Ya karena dia dikubur. Kubur itu apa? Gelap. Pelitanya apa? La ilaha illallah. Makanya kalau orang tahlilan apa? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kenapa kok la ilaha illallah? Karena al-qabru dzulmatun wasirajulahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mau nerangi kuburan orang tua kita yang meninggal. Gimana? Ya ini la ilaha illallah. Setelah la ilaha illallah, kita doa wahbah. Allahumma hdi wa balligh. Ya Allah, sampaikan. Ya Allah, terimalah pahala yang aku baru saja baca dari kalimat la ilaha illallah kepada siapa? Kepada yang karenanya aku berkumpul di sini, yaitu fulan bin fulan, fulan bin fulan bin fulan. Ya. Makanya orang-orang yang mulia itu kuburannya terang benderang karena la ilaha illallah di masa hidupnya dan la ilaha illallah setelah meninggalnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya wal akhirah, akhirat ini juga gelap. Akhirat ini gelap. Nanti ketika hari dibangkitkan, manusia akan kumpul di hari mahsyar, ini gelap. Terus yang dapat cahaya terang benderang siapa? Mereka yang punya lampu dan pelita, yaitu orang yang di dunia melakukan amal soleh. Semua amal soleh itu akan menerangi kehidupan kita di akhirat.
Ya, semua amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, dari sedekah kita, dari sholawat kita, dari sholat kita, dari zakat kita, dari puasa kita, ini akan membawa pelita cahaya yang nanti kiamah. Hari yaumala yang fa'umalun wala banun. Hari yang nantinya anak kita nggak manfaat. Anak kita ini kan yang dibangga-banggain di dunia. Itu loh anakku, anakku, anakku. Sekarang sudah nggak manfaat. Wala banun, harta yang kita tumpuk juga nggak manfaat. Terus ya apa ini? Ilaman atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih dan amalan-amalan yang soleh. Orang yang hatinya bersih itu amalnya soleh. Ya, orang yang hatinya bersih itu amalnya soleh. Kebalikannya, orang yang ahli maksiat itu hatinya kotor. Yang membuat dia maksiat kotor hati. Jadi nggak ada istilah ini orang hatinya bersih. Loh kok tiap hari mabuk? Ya itu aja salahnya. Tapi dia itu hatinya bersih. Nggak bisa, hati bersih mabuk itu nggak bisa. Ini orang nggak pernah sholat tapi hatinya bersih. Nggak mungkin. Nggak ada orang hatinya bersih maksiat sama Allah. Mungkin polos, ya mungkin polos. Jadi kalau orang baik itu bisa jadi baik tadi itu karena polos atau ada maksud, ya atau ada maksud. Tapi kalau orang itu hatinya bersih, pasti amalnya soleh, pasti. Jadi hati bersih dan tidak bisa terlihat dari amalan. Nah makanya di situ orang yang nanti bertemu kepada Allah nggak manfaat lagi segalanya yang kecuali hati bersih, karena hati bersih itu dia melakukan amalan yang soleh. Wasiratu dzulmatun, dan jembatan. Sirat, apa sirat ini? Jembatan yang disebutkan oleh baginda Muhammad SAW, ya, bahwa kita semua pasti akan lewati jembatan itu. Wa in minkum illa wariduha. Kata Allah, wa in minkum, tidak ada seorang pun di antara kalian, siapapun, illa wariduha, kecuali pasti lewat jembatan itu. Nah kata Nabi, ini jembatan hadirin lebih tipis, arhaf minas sya'ar, lebih tipis daripada rambut, wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam dari pedang. Fi matni jahannam, di perutnya neraka. Ini bawahnya neraka. Terus ini ada jembatan, jembatannya tipis sekali. Manusia akan lewat di situ. Nah, ini sirat dzulmatun, gelap, membahayakan. Terus apa yang bisa menyelamatkan kita? Al-yaqin, keyakinan kita kepada Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, salul afwa wal afiyah. Minta kau kepada Allah. Rasulullah pernah di mimbar pidato, kemudian berkata, yang hadir, salul afwa wal afiyah. Mintalah kalian semua maafnya Allah, ampunannya Allah, dan minta afiyah. Fa inna ahadan lam yu'ta khairan minal afiyah. Fa inna ahadan lam yu'ta ta'dal yakin khairan minal afiyah. Minta kau kepada Allah ampunan dan afiyah, karena sesungguhnya seorang hamba Allah di muka bumi ini tidak ada pemberian Allah setelah keyakinan yang lebih afdol daripada afiyah. Afiyah itu apa sih? Afiyah itu jauh dari penyakit, jauh dari musibah, itu namanya afiyah. Afiyah itu bukan sehat. Salah. Itu bahasa Indonesia. Gimana sehat wal afiat? Salah, sehat wal afiat. Sehat lain, afiyah lain. Sehat itu badan. Kalau afiyah itu jauh dari bala, jauh dari musibah, jauh dari gempa bumi, jauh dari banjir, jauh dari dibohongi orang, jauh dicuri orang, mobilnya dicuri. Ini semua musibah ini namanya kalau lepas dari kita, alhamdulillah alal afiyah. Tapi kalau sehat lain, itu badan. Maka daripada itu, tidak ada pemberian Allah yang paling afdol kepada hamba seperti yakin. Orang itu nanti lewat di sirat. Orang sirat itu tergantung amalnya. Kalau amalnya soleh kayak halilintar, nyampe. Kalau yang kurang ya biasa jalannya. Ada yang berangkang, pas-pasan. Ada yang naudzubillah terjerumus. Tapi dalam suatu hadis diriwayatkan, orang yang punya keyakinan kuat kepada Allah, al-iman idza staula 'alal qalb shara yaqinan. Iman itu kalau sudah meresap dalam hati. Jadi orang itu pertama Islam. Setelah Islam derajatnya naik ke iman.
Setelah iman, ini derajat yang paling tinggi namanya yakin. Iman seseorang itu masih bisa digonjang-ganjing dengan godaan. Orang punya iman itu kadang masih gonjang-ganjing. Tapi kalau orang sudah punya yakin, keimanan yang kuat, la tuza'zi'uhu syukuk. Sudah nggak bisa lagi dengan keraguan dirubah. Nggak gerak sama sekali, yakin. Para aulia ini derajatnya yakin. Dari mulai ilmu yakinnya sampai kepada hakul yakin. Paling tingginya derajat. Nah, kan derajatnya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tapi para aulia, kalau kita sudah sampai yakin, sudah alhamdulillah, hatta ilmu yakin. Di atasnya lagi, ini ainul yakin. Ini sudah derajat orang-orang yang lihat Allah dari hatinya. Sudah nggak lebih dari itu, kecuali Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada hakul yakin, karena berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala fi lailatul mi'raj. Hanya Rasulullah satu-satunya. Nabi dan Rasul lainnya nggak dapat ini hakul yakin, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, yakin ini tadi yang bisa menyelamatkan kita di sirat, bukan nyelamatin lagi hadirin. Dalam riwayat itu disebutkan orang yang sampai derajat yakin ini, kalau sudah lewat di sirat, ini yang namanya jahanam, api neraka ini berkata kepada orang tersebut, ya mukmin, juz ala sirat. Fa inna nurak yudfi'u lahabi. Hei mukmin, cepat-cepat. Kenapa? Cepat lewat. Jangan lama-lama kau mau lewat. Kenapa? Fa inna nurak, karena cahayamu yudfi'u lahabi, memadamkan kuatnya, panasnya api neraka. Ini kalau kau lama-lama di sirat, mati ini neraka ini. Karena cahayanya orang yang beriman kepada Allah, cahayanya orang yang sampai kepada derajat yakin. Itu sirat, zulmatun, dan siratnya, pelitanya adalah dengan kita menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu 5 sirat tadi itu, 5 lampu pelita tersebut harus kita raih. Supaya dunia dan akhirat kita diberi oleh Allah kenikmatan dan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.